Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Herawanti dengan NIM J3J8183889. Yang saya hormati Ibu Insinyur Leni Lydia MM selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati dosen penguji. Di sini saya akan memaparkan ide kajian bisnis saya yang berjudul pendirian unit bisnis pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah daun wortel kuroda pada kelompok tani muda mandiri. Selanjutnya adalah latar belakang. Pertanian organik merupakan suatu kegiatan budidaya pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami serta meminimalisir penggunaan bahan kimia. Penggunaan pupuk kimia sintetis yang terus-menerus akan merusak kondisi tanah baik dari segi kimia serta fisika tanahnya. Memperbaiki kualitas tanah yang sudah tercemar dapat dilakukan dengan tata kelola lahan seperti pengolahan tanah dan pemberian pupuk organik. Limbah menjadi sumber pencemaran lingkungan karena dapat menimbulkan bau tidak sedap serta dapat mencemari air dan tanah. Pengolahan limbah padat berupa sayur-sayuran ini perlu dilakukan penanganan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengolah limbah padat ini adalah dengan pembuatan pupuk organik cair. Komoditas wortel kuroda pada kelompok tani muda mandiri belum memiliki penanganan limbah pada saat pemanenan, sehingga terdapat permintaan pupuk di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Selanjutnya ada tujuan dari ide kajian pengembangan bisnis ini. Yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dari hasil analisis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal pada kelompok tani muda mandiri. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah daun wortel kuroda berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial pada kelompok tani muda mandiri. Selanjutnya ada metode kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, lokasi dan waktu PKL. Lokasi PKL dilaksanakan di kelompok tani muda mandiri di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur. PKL dilakukan pada 1 Februari 2021 sampai 30 April 2021. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada data primer diperoleh dari wawancara, diskusi, dan pengamatan secara langsung di lapangan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu dicari melalui jurnal internet dan studi literatur. Yang ketiga ada metode kajian, yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis SWOT, dan metode kuantitatif, studi kelayakan bisnis seperti aspek organisasi, pemasaran, sumber daya, kolaborasi, finansial, dan analisis sensitivitas. Selanjutnya ada keadaan umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Kelompok Tani Muda Mandiri merupakan salah satu kelompok tani yang didirikan oleh sekelompok petani di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, yang berdiri pada tahun 2013, yang diketuai oleh Bapak Miftah. Hingga saat ini anggota dari kelompok Tani Muda Mandiri berjumlah 21 orang petani dan 15 tenaga harian lepas. Kelompok tani ini berlokasi di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kelompok tani muda mandiri memiliki lahan seluas 10 hektar yang digunakan untuk penanaman tanaman hortikultura dan sayuran Jepang. Selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Yang pertama sumber daya fisik. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh kelompok tani muda mandiri, yang pertama ada bangunan dan peralatan seperti saung, gudang, kultivator, cangkul, parang, garpu, trisula, hand sprayer, pick up, cutter, timbangan, drum, pelubang mulsa, pompa air, dan golok. Serta yang kedua ada lahan. Lahan yang dimiliki oleh kelompok tani muda mandiri seluas 10 hektar yang ditanami oleh tanaman hortikultura dan sayuran Jepang. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di kelompok tani muda mandiri berjumlah 36 orang, yang di dalam struktur organisasinya terdapat ketua, sekretaris, bendahara, seksi budidaya, seksi sarana produksi, seksi pemasaran, anggota, dan tenaga kerja lepas yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan merupakan sumber daya yang dipergunakan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan suatu bisnis. Modal awal yang digunakan oleh kelompok tani muda mandiri sebagai sumber pendanaan yang dialokasikan untuk memperoleh benih, dasar protan,
Modal awal yang digunakan yaitu 150 juta rupiah yang sepenuhnya didapatkan dari anggota kelompok tani tersebut. Adapun sumber keuangan lainnya yang berasal dari bank, kelompok tani Muda Mandiri meminjam sebagian modal kepada bank sebagai dana tambahan untuk budidaya. Selanjutnya ada alur perencanaan bisnis. Ditemukan permasalahan dalam kelompok tani Muda Mandiri, yaitu belum adanya penanganan limbah. Yang dilihat dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Dari segi faktor internal berada di kelemahan, yaitu belum adanya penanganan limbah wortel kuroda, dan dari segi aspek eksternal yaitu di peluang yang pertama tingginya permintaan wortel kuroda, tersedianya bahan penunjang dalam pembuatan pupuk, adanya permintaan terhadap pupuk organik cair, dan adanya kerjasama dengan para petani sekitar, sehingga terbuatlah ide pengembangan bisnis, yaitu pendirian unit bisnis pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah dan wortel kuroda, yang dianalisis berdasarkan aspek non-finansial, yaitu seperti aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Dan aspek finansial yaitu analisis laba rugi, analisis cash flow, analisis kelayakan investasi, dan analisis sensitivitas, yang jika bisnis ini layak akan dijalankan, dan jika tidak layak akan dievaluasi kembali. Selanjutnya ada rencana pengembangan bisnis. Selanjutnya ada perencanaan produk. Perencanaan produk pada rencana ide kajian bisnis pada kelompok tani Muda Mandiri, yaitu membuat pendirian unit bisnis pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah dan wortel kuroda yang dikemas menggunakan kemasan berukuran 1 liter, yang di dalam kemasannya terdapat komposisi dan kegunaan. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Yang pertama ada strategi STP, yang segmentasi yang dilakukan yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi geografis. Pada produk pupuk organik cair ini adalah wilayah Kabupaten Cianjur, karena lokasi produksi kelompok tani Muda Mandiri yang berada di Kabupaten Cianjur dan memiliki lokasi yang mudah dijangkau. Yang kedua, segmentasi demografis dilihat dari jenis pekerjaan, yaitu petani yang membudidayakan tanaman hortikultura dan sayuran Jepang. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu masyarakat dengan pola gaya hidup sehat. Selanjutnya ada targeting. Target konsumen dari produk pupuk organik cair ini adalah tokoh pertanian dan para petani yang membudidayakan tanaman hortikultura dan sayuran Jepang yang berada di sekitar lokasi produksi kelompok tani Muda Mandiri. Selanjutnya ada positioning, yaitu pupuk organik cair yang dihasilkan oleh kelompok tani Muda Mandiri dapat digunakan pada tanaman hortikultura dan sayuran Jepang dengan kandungan organik yang tinggi karena menggunakan bahan-bahan yang sangat ramah lingkungan, sehingga membuat pertumbuhan menjadi maksimal dan tentunya sehat karena tanpa campuran bahan kimia. POC yang dihasilkan juga memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk sejenisnya. Produk POC yang dihasilkan ini memiliki tagline yaitu POC Kuroda Sahabat Tani. Yang dimaksud dari tagline tersebut yaitu dengan menggunakan POC Kuroda, petani akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih organik. Selanjutnya ada bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada produk yang dihasilkan yaitu pupuk organik cair yang memiliki ukuran 1 liter yang dikemas menggunakan botol kemasan serta dilengkapi logo, komposisi, manfaat, dan kegunaan. Dalam proses pendistribusian POC sudah dikemas menggunakan botol dikemas kembali menggunakan kemasan kardus yang di dalam kardus berisi 20 botol POC. Selanjutnya ada harga yang ditetapkan yaitu 23.000 sesuai dengan perhitungan harga HPP. Selanjutnya ada tempat. Produk pupuk organik cair ini berlokasi di Kampung Pasir Cina, RT 02 RW 01 Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya ada promosi. Proses pemasaran atau promosi yang dilakukan untuk produk pupuk organik cair ini yaitu dengan menjalani kerjasama dengan toko pertanian dan menampilkan banner di depan perusahaan untuk mempromosikan produk serta mempromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran dari toko pertanian di sekitar lokasi produksi.
Selanjutnya ada perencanaan produksi. Yang pertama ada lokasi produksi. Lokasi produksi dalam pembuatan pupuk organik cair ini berada di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur. Yang kedua ada penjadwalan produksi. Penjadwalan yang akan dilakukan dalam pembuatan pupuk organik cair ini akan dilakukan proses produksi dalam jangka waktu 2 minggu 1 kali. Jadi produksinya dilakukan 2 kali dalam sebulan. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang akan dihasilkan dalam 1 kali produksi yaitu 100 liter POC. Selanjutnya ada proses produksi dan layout. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi yang pertama itu pengumpulan limbah daun Rotokroda. Pengumpulan limbah daun Rotokroda ini dilakukan setelah proses pemanenan dan setelah sortasi dan grading. Selanjutnya ada persiapan bahan penunjang seperti E4, air kelapa, gula merah, dan lainnya. Selanjutnya ada persiapan peralatan seperti drum, ember, gayung, gelas ukur, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencampuran bahan baku. Pencampuran bahan baku itu dilakukan setelah persiapan peralatan. Setelah bahan baku disatukan, dicampurkan, lanjut ke proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan selama kurang lebih 10-13 hari. Selanjutnya dilakukannya pengontrolan setiap 1 minggu 1 kali. Dan ketika proses fermentasi selesai, POC tersebut dikemas menggunakan kemasan 1 liter yang telah disediakan. Selanjutnya ada layout ruang produksi yang terdiri dari tempat penyimpanan bahan baku dan penunjang, tempat penyimpanan drum, tempat pembuatan POC, tempat proses fermentasi, dan tempat pengemasan. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Dari struktur organisasi kelompok Tani Muda Mandiri terdapat penambahan yaitu seksi pengolahan pupuk seiring pendirian unit bisnis baru yaitu pendirian pupuk organik cair. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja khusus untuk pembuatan pupuk organik cair ini dibutuhkan 2 orang tenaga kerja yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan tentang pupuk organik cair. Perekrutan tenaga kerja diambil dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi produksi kelompok tani muda mandiri. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Yang pertama ada pengadaan input seperti alat produksi, akan bekerja sama dengan toko pertanian. Yang kedua ada dalam produksi ada limbah Rotokroda, kotoran domba, dan bahan penunjang lainnya akan bekerja sama dengan petani, peternakan, Jaya Barokah, dan toko pertanian. Yang ketiga ada dalam aspek pemasaran dalam pemasaran pupuk organik cair ini akan bekerja sama dengan toko pertanian Nugraha Tani, DGW, dan UD Barokah Cigombong di Kabupaten Cianjur. Dan untuk pengemasan seperti banner dan logo akan bekerja sama dengan percetakan dan toko perabotan. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam mengukur kelayakan bisnis secara finansial pada kajian perencanaan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, umur bisnis adalah 5 tahun berdasarkan umur ekonomis peralatan produksi yaitu drum. Yang kedua, produksi pada tahun pertama dilakukan hanya 10 bulan karena 2 bulan dipakai mempersiapkan sarana prasarana, bahan baku, dan uji coba. Yang ketiga, produksi tahun kedua sampai tahun kelima dilakukan selama 12 bulan. Yang keempat, pajak yang dikenakan pada penghasilan usaha ini yaitu sebesar 0,5% dari total penerimaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang berisi tentang ketentuan pajak penghasilan usaha. Yang kelima, produksi POC 100 liter dalam 1 kali produksi. Dan yang terakhir, diskon rate sebesar 3% berdasarkan suku bunga deposito Bank BRI Februari 2021. Selanjutnya ada perencanaan pembiayaan. Yang pertama ada biaya investasi pada pendirian unit bisnis ini yaitu sebesar Rp32.093.000 dan ada biaya operasional yang tanya biaya variabel. Biaya variabel pada tahun ke-1 yaitu sejumlah Rp20.380.000 dan pada tahun kedua sampai tahun kelima itu Rp24.456.000.
Selanjutnya ada biaya tetap pada tahun pertama yaitu Rp18.691.000 dan pada tahun kedua sampai kelima yaitu Rp21.441.000. Selanjutnya ada perencanaan penerimaan pada tahun pertama yaitu 46 juta dan tahun kedua sampai kelima yaitu Rp55.200.000. Selanjutnya ada analisis laba rugi. Laba bersih sebelum pajak pada tahun ke-1 diperoleh Rp6.928.000, pada tahun kedua sampai tahun kelima Rp9.302.000, dan pajak yang dikenakan pada tahun ke-1 0, dan pada tahun kedua sampai tahun kelima yaitu Rp55.794.000. Laba bersih setelah pajak pada tahun ke-1 yaitu Rp6.928.000, pada tahun kedua sampai tahun kelima yaitu Rp9.255.000. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada NPP. NPP yang dihasilkan yaitu sebesar Rp7.967.000 dikatakan layak karena lebih dari 0. IRR sebesar 57% dikatakan layak karena lebih besar dari diskon rate. Net BC 1,49 dikatakan layak karena lebih besar dari 1. Gross BC 1,07 dikatakan layak karena lebih dari 1. Payback period dikatakan layak sebesar 2 tahun 3 bulan karena lebih kecil dari umur bisnis yaitu 5 tahun. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Terjadinya penurunan harga jual sebesar 4% disebabkan oleh adanya penurunan salah satu merek POC di toko pertanian, disebabkan adanya pergantian kemasan yang menghasilkan NPP sebesar Rp2.872.402. Net BC 1,16 dan IRR 39%. Selanjutnya ada kenaikan harga input gula merah sebesar 11%, disebabkan adanya kelangkaan gula merah sehingga harganya fluktuatif yang menghasilkan NPP Rp8.172.561.000, net BC 1,50 dan IRR 57%. Selanjutnya ada tahapan pengembangan bisnis. Terjadi beberapa aktivitas yang diantaranya yaitu identifikasi masalah, observasi pasar, perencanaan finansial, perencanaan produksi, perekrutan tenaga kerja, pengadaan sarana dan prasarana, perizinan usaha, proses produksi, pelaksanaan penjualan dan promosi, dan evaluasi kerja yang dilakukan selama 90 hari. Selanjutnya ada hasil perhitungan dari analisis CPM atau Critical Path Method. Selanjutnya ada hasil dari CPM berupa chart atau diagram yang dimana terdapat satu kegiatan yang memiliki slack, yaitu kegiatan perekrutan tenaga kerja, yang dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perekrutan tenaga kerja tersebut bisa ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan pertama, ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah dan warteg roda pada kelompok tani muda mandiri terjadi karena adanya kelemahan pada faktor internal dan peluang pada faktor eksternal. Yang kedua yaitu bisnis pupuk organik cair ini dijalankan berdasarkan analisis aspek non-finansial dan analisis aspek finansial. Bisnis pupuk organik cair ini dapat menghasilkan keuntungan dan dikatakan layak didasarkan perhitungan kriteria investasi dengan nilai NPP Rp7.967.000, nilai IRR 57%, nilai net BC yaitu 1,49, nilai gross BC 1,07, dan payback period menghasilkan waktu pengembalian selama 2 tahun 3 bulan. Bisnis ini dikatakan layak karena waktu pengembalian kurang dari umur bisnis yaitu 5 tahun. Selanjutnya ada saran. Kelompok tani muda mandiri dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah dan warteg roda supaya limbah yang tersedia pada saat pemanenan mendapatkan penanganan berkelanjutan. Dan sebelum memulai proses pembuatan pupuk organik cair ini harus dilakukan percobaan terlebih dahulu sebelum memulainya bisnis. Selanjutnya pada analisis sensitivitas, terjadi kelangkaan bahan baku yaitu gula merah. Saran untuk kelompok tani muda mandiri itu sebaiknya melakukan kerjasama tidak hanya satu
satu pemasok gula merah saja, dan pada saat terjadi penurunan harga jual yang disebabkan oleh penurunan harga POC di toko pertanian, akibatnya ada pergantian kemasan, perusahaan harusnya menjelaskan kembali bahwa produk yang dijual sama dengan biasanya, tetapi hanya ada perbedaan dalam kemasan saja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.